sama. Itu terlepas dari kerjaan kita yang lain ya. Ini kan kita ngebahas Nuday Talks ya. Kita pamit kayaknya sobat Nuday semuanya. Mau dimanapun kita, maksudnya gua malu sama Bang Pian, sama Yuni, sama Pak Eka berlabuh nanti, gue sih berharap Nuday Fest tetap harus jalan bro ya. Nuday Fest tetap harus jalan. Ini bukti cinta kita sama Nuday gitu loh, sama SMP. Halo sobat Nuday semuanya, Buset, ini pekan yang luar biasa banget nih. Anjir, gue juga nggak nyangka nih pekan-pekan ini bakal terjadi gitu kan ya. Gue nggak bisa bilang, nggak bisa berkata banyak sih dari hal yang terjadi saat ini gitu. Karena memang apa ya, pemindahan tugas sih ya jatuhnya ya. Iya. Mutasi sebutan. Tapi mutasi gue nggak setuju kalau cuma semata-mata pemindahan tugas. Kan mutasi lu bisa cek sendiri lah di KBBI kan. Iya. Maksudnya kenapa tuh ya kan? Selalu ada alasan untuk dipindahkan gitu kan. Dan sebenarnya gue juga nggak paham dengan prosedur yang terjadi di yayasan ini mengenai terminologi mereka tentang mutasi seperti apa. Nanti mungkin bakal ditaruh kali ya. Apa contoh suratnya nanti biar bisa dilihat sama orang tua gitu kan ya, atau mungkin yang lebih paham lah ya masalah-masalah kayak gitu. Karena emang sebagai guru, pemahaman gue tentang legal, tentang ini tuh emang minim banget sih. Iya, biar sobat Nuday juga nantinya juga bisa nilai sendirilah. Maksudnya mungkin kita yang salah. Iya, mungkin betul, ada kemungkinan betul. banget kita yang salah, betul. Ya, atau mungkin pihak lain yang salah. Ya kita bukan maksudnya menyalahkan ya, cuma mestinya saling kan koreksi saling lah ya. koreksi, itu kan juga buat kebaikan bersama gitu. Paling tidak buat gua pribadi, ya semua tuh setiap kebijakan mestinya ada prosedurnya. Nah, pertanyaan kalau gue pribadi, pertanyaan gue, sudahkah prosedur itu berjalan gitu loh. Maksud gue, jadi surat itu kan nggak bim salabim ya. Orang kalau guru mau ngasih nilai aja kan ada yang dinilai gitu. Apalagi pengen memutasi karyawan, guru gitu kan. Dia berlandaskan apa gitu. Nah, kalau isunya ke gue, suami istri, kebetulan kan istri gue kan di SMP juga kemarin. Gitu ya, kalau itu sih no problem. Tapi paling tidak kan diskusiin gitu loh. Karena gue baru kayaknya baru sekali ini deh. Kemarin tuh nggak ada tuh kebijakan kayak gitu, karena ada beberapa teman kita yang lain yang juga suami istri nggak sakatan sama gue, artinya lebih lama. Ya no problem gitu. Baru sekarang ini jadi harus dipisahkan gitu. Ya makanya nih sobat Nuday semuanya nih, episode yang menurut gua lumayan ini closing yang luar biasa ini ya buat untuk season 1 di sini. Gua nggak nyangka benar-benar akan terjadi hal-hal kayak gini. Ya memang lah apa ya, dibilang nggak terima, gue nggak terima dengan prosedurnya sebenarnya, bukan keputusannya. Karena kalau misalnya jelas gitu kan ya, kayak kan yang pindah ada 5 nih sobat Nuday semuanya nih, ada gua, ada Pak Febri, ada Bu Yuni, ada Pak Eka, ada Bang Pian. Nih kita udah nggak ada lagi nih lingkungan SMP nih, gitu. Kita akan berpindah tugas dan apa namanya, gue agak kikuk gitu begitu. Gue denger pertama sih gue santai gitu karena ya udah pindah tugas. Karena gue selalu ketika gue ada di satu tempat gue selalu bicara tentang worst case ya. Setiap sesuatu kejadian pasti kita harus bahas kemungkinan terburuknya. Gitu. Pun teman-teman di sini mungkin selama ngadain kegiatan, selama persiapan kegiatan gitu, kita selalu dan gue selalu ngingetin tentang worst case dari setiap kegiatan. Contoh misalnya mau LDKS, kalau hujan gimana? Kalau nggak ada ininya, kalau ini gimana? Ya kita doain aja supaya nggak hujan gitu kan ya. Bukan masalah kita doain nggak hujan gitu, kita juga pasti berdoa nggak hujan. Tapi kalau misalnya terjadi, itu gimana? Nah karena gue selalu gue selalu gitu ke teman-teman, karena gue selalu aplikasikan ke diri gue sendiri gitu. Worst case dari seluruh kejadian apa ya? Terus setelah itu apa sih yang bisa kita pelajarin gitu dari situ. Setelah misalnya kita udah prepare worst case tapi tetap masih terjadi gitu dan kita linglung kikuk gitu untuk ngadepin itu, ya apa yang bisa kita pelajarin dari situ gitu. Gue selalu kayak gitu. Nah ketika gue dengar itu
Gue inget banget rapat yayasan itu hari Senin. Bu Nika datang ke sini nih. Gue bilang gue lagi fan komputer ya. Ya udah gue diem aja gitu. Pak mau ngomong gitu. Ya udah gue ngomong aja ya, kan gitu ya. Kayak biasa kita ngobrol gitu kan. Tiba-tiba, iya Pak, ini masalah pemindahan tugas gitu kan. Oh saya ya Bu, gue langsung tembak gitu. Lu udah pede banget. Iya, nggak salah. Karena gue udah maksud gue gini, gue selalu siap dengan worst case gitu. Jadi gue langsung tembak aja. Nangis menikah dari sini. Nangis menikah di sini, gue kaget tega ngeliat. Gue makin ngeliat layar komputer aja. Astaga. Jadi di sensor ya. Iya. Astaga. Gue bilang, aduh ini gimana ya? Ya terus gimana dari ibu gitu ya? Gue juga nggak tahu tanggapan yang terjadi selama rapat gimana, apa yang didiskusikan, apa yang membuat akhirnya gue dipindahkan gitu, kita dipindahkan lah umumnya. Itu balik lagi deh, aduh, gue gimana nih kalau ngomongin mutasi ini ya? Iya, memang apa namanya, memang ini akan jadi episode yang paling mengsedih lah sebenarnya gitu kan, buat gue karena gue sendiri dan apa ya namanya ya, gue sendiri ya emang shock gitu karena dengan kegiatan ini, apalagi dengan apa yang lagi kita kerjain sekarang ya kayak gini ya, dengan ya kita kemarin udah ke dinas ngasih kepercayaan kita kayak gimana tentang podcast ini, dan bahkan dinas juga kemarin, oh silakan kalau mau bikin podcast di tempat kita. Ya sebenarnya ketika kita pindah dari sini ya kita mah jadi gampang main ke dinas ya. Sebenarnya mah gitu mindsetnya gitu. Kita mah bisa nggak ada di sini terus, kita adanya di mana, di dinas gitu. Jangan cari Pak Bejo sama Pak Febri gitu sama Pian. Ya kita lagi syuting di dinas gitu. Udah inian lah gitu dari Pak Yusuf, dari apa kemarin kita welcome banget dengan konsep-konsep yang kita bawa. Ternyata harus berpindah ya, otomatis strategi dari ininya juga berubah. Dan ini kayaknya episode yang judulnya nanti gue taruh kita pamit dah. Kita pamit, benar. Kita pamit. Kita pamit. Karena emang ya Nuday Talks itu semangat untuk mengedukasi teman-teman di SMP ini gitu. Cuma dengan ya kita lihat nantilah gitu kan ya, apa namanya, kita pasti akan bikin channel YouTube gitu kan ya. Maksudnya gini, kita akan, kalau gue pribadi, gue akan akuisisi channel sekolah. Karena itu, maaf ya, itu hak kekayaan intelektual kita tuh. Dari Pian yang ngambil gambar, lu yang brainstorming, perangkat kita gitu kan ya. Most likely ya ini kan nggak bisa dicopot, kalau ini bisa dicopot mah gue copot gitu kan ya. Cuma kalau gue kalet kan ya rusak temboknya, biaya perbaikan jadi gede gitu. Ya udah gitu ya, makanya nanti ya udah biarin aja, nanti orang yang selanjutnya yang memanfaatkan ini seperti apa ya sok monggo gitu. Gue udah nggak ada urusannya lagi. Urusan Nuday Talks di sini menurut gue sepanjang berapa ya, satu semester gitu ya, nggak nyangka ya. Satu semester, alhamdulillah bisa konsisten gitu. Anak Teens Issue juga udah 2 bulan bisa konsisten, luar biasa gitu. Dan apa ya, stripping Nuday religi, astaga itu bener-bener pagi ketemu siang, ketemu sore, ketemu malam, puasa-puasa. Gue saksinya, gue setiap datang ke sini, ini pasti tangannya beda. Ini pasti apa istilahnya, hostnya yang nyampein materi pasti beda. Gue keluar sebentar nih, ya kan, pagi, gue siang kesini orangnya beda lagi. Itu apa ya? Aduh, gue gimana ya? Gue kalau gue pikir, anjir, ikhlas nggak ikhlas bro? Iya, serius gue. Apalagi kan kita berangkatnya dari, ya mungkin apa namanya, Sobat Nuday bisa scroll lah ya, cari gimana awal kita Nuday Talks gitu kan, masih background foto, backgroundnya masih background foto yang abstrak gitu. Enggak, itu kita masih pakai meja yang salah posisi mejanya. Salah posisi mejanya, episode 1. Kita nge-review ulang, wah kayaknya ini harus diperbaiki sampai akhirnya kita bisa dipercaya podcast di dinas ya. Iya, di dinas itu makanya luar biasa banget. Kita datengin bintang tamu narasumber yang memang ada. Lu pada scroll aja deh ya kan, luar biasa tuh mereka tuh. Dan padahal kalau gue pribadi ya, gue tadinya pengen
sebelum ini gitu kan ya, sebelum ada berita ini, gue tadinya pengennya tuh, kan gue dulu kerja di PSTNI ya, gue pengen ada kayak coaching kliniknya juga bola gitu kan ya, karena kan ini sekarang kan lagi nunggu Indonesia lawan Argentina nih gitu, soalnya di Persikabo itu dulu PSTNI, sekarang jadi Persikabo gitu kan ya. Nah itu kan masih ada Dimas Derajat sama Andi Setio yang dipanggil Botese kan. Makanya ntar aja kalau mau abis inian gitu, kalau sekalian ini ntar coaching klinik aja, itu jadi kegiatan CS kita aja gitu. Weh, boleh tuh gitu kan ya. Itu kan gimana ya? Makanya. Jadi semangat gue ketika udah door di sini dapat berita mutasi ini kayak, ya udah bang, kita yang main ke tempat lu aja deh gitu. Dan apa ya, semangat buat udah nggak ada lagi semangat, maksud gue akan tetap wawancara dengan mereka gitu, tapi dengan format channel YouTube yang udah kita akuisisi. Nanti gue akan ganti namanya, tapi nanti produk-produk sekolah gimana yang emang secara umum sekolah berkontribusi terhadap anggarannya, oh gue kasih ke sekolah gitu, kayak profil sekolah, terus apa namanya kegiatan jalan-jalan kemarin, videonya kan gue kasih ke sekolah, tapi sisanya apa yang ada di apa namanya Nudai Talks, Nudai Religi gitu kan, itu benar-benar kekayaan intelektual kita Betul. Yang memang kita apa namanya ya, kita nggak ngeluh masalah ini bikinnya gimana, benar-benar dari beresin, wah ini ruangannya dijadiinnya begini lagi gitu, karena gue shock pertama tuh, karena emang tadinya kan ya kalau nonton episode yang waktu itu bertiga sama Pak Sukron gitu, emang tadinya kita bisa kemungkinan punya ruang kedap, tapi sekarang kan jadi enggak, karena ini atasnya jadi enggak ada, terbuka, jadi kan harus buang ke sana. Ya apa namanya, ya banyak lah gitu kan yang kita bikin sama-sama di sini, secara konsep, secara ini bintang tamunya juga banyak. Kita juga pengennya nanti tandang main ke sekolah-sekolah negeri, cuma ya udahlah gitu kan, karena memang udah nggak di SMP lagi gitu, ya udah kita maaf ya, bukannya pamrih nih, bukan pamrih atau gimana gitu, tapi memang motivasinya jadi beda. Kita main ke SMA itu atas nama siapa? Kita kan bukan punya lembaga. Kalau kemarin kita kan kebetulan aja gitu, adanya tempatnya di SMP gitu. Apa namanya, visinya sama, jadi ya udah nemplok deh di SMP gitu. Kita pengen gini kan, kalau ada ke SMA kayak gitu kan juga napasnya sama ya, anak SMP nanti mau lulus ke SMA, kita ngedukasi orang tuanya, kita ngedukasi anaknya juga, ya enak gitu. Kalau sekarang nanti kan kita udah keluar dan cabut dari sini, ya buat apa? Maksud gue gitu ya. Dan gue jadi meragukan niat awal gue gitu, yang emang niatnya pengen ini supaya nama SMP bagus gitu kan ya. Nanti ada AdSense dari sini, kita bayarin mereka, tujuan utamanya itu gitu. Setelah ini nggak ada gitu kan ya di sini, ya gue berpikirnya ya itu jadi kebaikan kita bertiga lah gitu. Itu jadi hak prerogatif kita. Kita mau duitnya nanti dapat dari AdSense, terus duitnya mau buat bayar anak sekolah, itu mah kebaikan kita aja gitu, bukan karena ini unitnya loh yang bergerak gitu. Itu sih kalau gue ya udah di subscriber aja. Iya, padahal kalau kita kebayang ya kan, ya mungkin kita jauh lah, satu kegiatan nih hari ini kita udah mikir 2-3 syuting ke depan, mesti gimana, ada pembaruan, kita evaluasi dari sebelum-sebelumnya. Ya kalau sobat Dude pada pengen tahu, sebenarnya tadi yang dari spill Pak Bejo ya, kita ke depannya pengen kunjungan ke sekolah-sekolah, karena kan PPDB yang seri season 1 ini kan mereka datang ke sini ya kan, mereka bercerita, mungkin ada cuplikan video kecil-kecilan, ada beberapa slide foto gitu yang bisa dulu pada saksikan. Nah, pengennya ntar di season 2 kita bener-bener syuting di sana, datang di sana ya kan, kita bener liput itu kan, kita punya fasilitas langsung lah. Season 2 bener-bener bisa lihat visualnya seperti apa itu sekolah. Kita tadi udah buat janji itu sama PSTNI ya, sekarang Persikabo namanya. Persikabosnya udah nge-schedulein sama beberapa narasumber yang memang wadidaw. Iya, ya itulah gitu kan ya. Itu gue rasa itu yang akan jadi resiko yang akan dipegang gitu kan ya, sama itu terlepas dari kerjaan kita yang lain ya. Ini kan kita ngebahas Nudai Talks ya, kita pamit kayaknya sobat semuanya. Kita akan
kalau gue pribadi gitu kan ya, gue akan bikin channel yang lebih wild, yang lebih liar lagi daripada ini gitu. Kita bercandanya lebih ini, karena nggak ada batasan sekolah sekarang nih. Kita nggak dinaungin sekolah, kita mau podcast sambil salto-salto juga enak ya. Kayaknya gue punya ide, bisa nggak sih Jok kita podcast dalam air ya? Bisa, sambil nyelam gitu. Ya sambil nyelam, cuma ngobrolnya ntar blubuk gitu. Gue pakai teks gitu, tulis gitu nggak apa-apa. Bisa nggak ya kita ya? Iya. Yan kira-kira bisa nggak nih ya? Bisa lah. Bisa nyelam nggak? Bisa nyelam, bisa tenggelam. Kayak batu. Iya, makanya sebenarnya banyak mimpi-mimpi yang masih belum ini. Tapi gini Bi, yang mau gue ini, walaupun gue udah nggak ada di sini ya, tapi gue mau Nudefest tetap jalan Bi. Berangkat. Gue mau Nudefest tetap jalan. Iya. Karena ini nih gongnya nih. Sejauh ini SMP Yayasan Nurul Hidayah gue belum pernah tuh dapat undangan tuh perlombaan apa kek. Belum pernah tuh. Ini nanti nih, bulan Januari gue mungkin akan minta izin ya, karena nanti gue udah nggak ada di sini nih Bi nih. Gue mungkin akan minta izin gitu sama teman-teman yang orang tua yang anak-anak jadi panitia gitu. Mungkin akan minta izin sama orang tuanya biar Bu ini closingnya mereka nih gitu, buat yang kelas 8 ke kelas 9 gitu. Jadi mohon izinnya gitu. Semoga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Karena akan jadi susah Bi gue ngawal anak-anak kalau misalnya gue ada di sebelah sana ya. Udah di SD. Karena misalnya gini, lagi nggak ada gurunya di sini, nggak ada jam pelajarannya. Yaudah yuk yang panitia dari kelas misalnya 82 gitu. Sekarang yuk kita ngumpul dulu yuk gitu. Kita bahas dulu apa sih yang bisa kita sharing, apa sih bisa kita ini. Kalau sekarang kan ketahuan ya. Kalau ntar gue jauh di sana ya nggak bisa gue kontrol itu, dan gue nggak bisa lah, nggak punya hak prerogatif untuk bantu nilai anak-anak. Gue nggak punya hak itu. Paling gue cuma bilang Bu tolong ya yang anak-anak panitia ini nilainya diperhatiin dulu, cuma sekedar itu doang. Tapi abis itu prerogatifnya pindah ke gue lah. Gue sih sepakat ya, itu kan buat gue proyek besar ya selama SMP. Apalagi kan ya berangkatnya dari 10 tahun ya kan, kita 2014 satu dekade ya kan, 2014 nanti kita rencananya start Januari ya 2024. Januari 2024 kita udah mulai perlombaan. Kita sudah mulai perlombaannya, kita sudah mulai berkegiatannya di situ. Nah makanya preparationnya kita jauh-jauh bulan nih biar kita bisa maksimal. Nah ya itu tadi dalam rangka 10 tahun sebenarnya, walaupun gini gue sih kebayang gak sih Jok? Kita ngerayain 10 tahun SMP tapi lu bukan SMP. Iya bukan di SMP, iya gue sih kebayang makanya gue bilang. Tapi ini jadi agenda besar yang ada di kepala gue, karena gue gini, gue udah banyak sekolah yang pernah gue bukan sekedar kunjungin, tapi gue juga ngajar di situ. Dan gue selalu senang gitu bisa terlibat sama acara-acara cup kayak gini, festival-festival sekolah gitu yang undang dari sekolah-sekolah lain. Gue selalu terlibat gitu, makanya dan ini bukan rodeo pertama gue Bi, maksudnya gimana? Dulu di SMA 9 sebelum gue cabut, gue itu panitia Niokap Bi. Gue jadi udah kerja di PSTNI, tapi skill gue masih dibutuhin sama panitia guru Niokap. Karena acara Niokap itu bulan September, Oktober gitu. Sementara gue September, Oktober udah di PSTNI itu sama Asian Games waktu itu. Jadi kadang-kadang kalau udah ini habis dari Asian Games di Senayan atau nggak habis dari luar kota mana, habis itu ke Bogor, dari Bogor habis itu ke Ciputat, udah tinggal sisa doang. Tektok ya? Iya, tektokan begitu ya. Kalau lagi ada 3 event, apalagi Sabtu Minggu kan, kebanyakan mereka lombanya Sabtu Minggu gitu, atau enggak pulang sekolah ada 1 atau 2 pertandingan yang bisa dikejar. Ya gue karena masih ada murid gue yang ngetek gitu kan, yang ngambil gambar. Jadi gue cuma, ngambil gambarnya gini ya, ngambil gambarnya gini, gue cuma nge-briefing gitu dong. Nah ini bukan rodeo pertama gue nggak ada di tempat itu, tapi gue masih ngebantuin acara itu, tapi bukan sebagai ketua nih Bi, gitu. Kalau gue di sini kan seambisius itu, maksudnya kayak gue yang handle jadi ketua deh gitu. Gue yang jadi handle jadi ketua. Tapi kalau misalnya abis ini yayasan nggak tanda tangan dan udah ngapain sih Bejo sih ketuanya kayak gitu, udah gue berarti nothing tulus. Alhamdulillah pestol gue udah tinggal ngembangin YouTube aja. Gitu. Wah, gue nggak kebayang kalau ini nggak dijalanin. Iya. Soalnya anak-anak udah sampai tahap penyusunan anggaran gitu, dan kalau tiba-tiba nanti saat udah proposal jadi dan nggak ditandatanganin, nggak disetujuin atau enggak, misalnya udah ketuanya jangan Bejo kan ada di SD sekarang. Oh ya udah, gue sih bersyukur aja. Abis itu sok monggo deh. Gimana tuh kegiatannya? Gue tutup mata tutup kuping aja gitu. Mohon maaf nih ya buat anak-anak semua ya yang panitia atau apa, bukannya gue mau ninggalin lu pada. Jadi
belum kelakon aja, belum terlaksana aja Nude Fest Hype-nya tuh udah. Tapi semangat anak-anak ombaknya itu udah kerasa gitu loh. Iya. Semangat anak-anak buat nyuksesin kegiatan itu ya, makanya tadi gue bilang gue sih berharap mau dimanapun kita, maksudnya gue sama lu, sama Bang Pian, sama Yuni, sama Pak Eka berlabuh nanti, gue sih berharap Nude Fest tetap harus jalan bro ya. Nude Fest tetap harus jalan. Ini bukti cinta kita sama Nude gitu loh, sama SMP gitu. Jadi mungkin teman-teman guru bisa ngasih ABCD pencapaian pribadinya, pencapaian anak didiknya, ya kan? Itu masing-masing guru lah ya, punya nilai prestasi sendiri-sendiri gitu. Ada guru yang anak saya, siswa saya nilai pelajaran A sesuai dengan mata pelajaran saya ngajar mencapai nilai paling maksimal katakanlah. Ya itu monggo prestasi. Cuman kalau kebetulan kita berangkatnya ke event gitu. Iya, emang karena gini, gue bukannya artinya agak sinis ya dengan sistem pendidikan atau apa ya. Gue emang bukan berangkat dari anak yang pintar gitu, jadi nilai gue selalu berantakan. Toh sekarang gue berdiri jadi guru, apa anak-anak gue nilainya berantakan? Kan enggak. Itu artinya kan ada skill set yang lu butuhin nanti nih di kehidupan lu di depan gitu, dan bukan semata-mata nilai matematika yang bagus, bahasa Indonesia bagus, yang bahasa Inggris yang bagus, enggak semata-mata itu gitu. Tapi ada skill-skill lain yang memang lu butuhin untuk kehidupan lu di depan. Kayak misalnya nih sekarang mereka bikin event, mereka kan harus yang namanya bikin mereka harus koordinasi, mau bikin anggaran buat berapa sih pendaftaran lombanya gitu. Kayak kemarin si Catherine nyusun anggaran lomba gitu kan ya. Oh berarti harus ngontek Ranis dulu ya yang jadi bagian lombanya. Oh harus ngontek divisi lomba yang lain ya, ada 8 lomba nanti kalau nggak salah. Oh berarti harus ngontek ke bendaharanya juga ya, gimana nanti pemasukannya, biayanya nanti ini terlalu mahal apa enggak, nanya dulu ke Sabrina yang ke anak konsumsi gitu. Ini nanti anak-anak makannya berapa ya biayanya per satu anak. Oh jadi nentuin biaya pendaftaran tuh nggak semudah itu ya gitu. Ya, makanya hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu loh. Jadi kita besok kalau ngadain mau ikut lomba 800.000, yang ditanya duluan apa yang kita dapat fasilitasnya gitu. Ya itulah, itu pembelajaran yang sebenarnya nggak ada di kelas bos. Iya. Nggak ada di kelas. Dan itu yang kita mau kasih. Istilahnya kita ngelengkapin gitu ya. Kita ngelengkapin ya. Kalau gue bilang gini, kalau lagi kita makan nasi goreng ya ada nasinya, nasi gorengnya. Udah nasi goreng, cuman kan lebih mantap kalau ada telur ceploknya, ada kerupuk. Nah kita ngasih pelengkap itu yang sebenarnya nambah rasa gitu loh. Jadi artinya ya kita punya perannya masing-masing lah. Mungkin teman-teman guru perannya di dalam kelas itu mantap, good. Nah mungkin kita ini ya perannya di luar kelas, ngadain event dan seterusnya. Kita sharing. Apalagi gue seneng banget begitu kegiatan-kegiatan kemarin. LDKS yang lo handle, yang bocah-bocah semuanya tuh yang waduh dari A sampai Z ya nggak, wadidaw. Ya, itu format. Nah itu yang mesti teman-teman sadarin gitu kan ya, format baru acara tuh harus selalu ada, nggak harus ntar ketika kita nggak ada pelepasan gimana formatnya. Gue yakin 100% Bik. Sampai kita balik lagi ke sini atau sampai ada orang yang cukup radikal pemikirannya, itu akan begitu terus. Sama aja ya. Iya, sama formatnya. Ini LDKS pasti tahun depan akan 2 hari 1 malam lagi. Percaya sama gue. Tapi mereka nggak tahu ada resep di balik 2 hari 1 malam itu biar pelatihannya itu dapet formatnya. Gitu. Nah itu yang pegang resepnya kan gue doang. Ada di sini. Jadi kan semua orang nggak tahu. Persami bisa jalan segitu gedenya gitu kan ya. Kan nggak tahu kan ada apa di belakangnya gitu. Gue cuma support sistem aja sih sebenarnya, tapi yang take the glory ya teman-teman yang lain gitu. Kayak Persami yang ada sok monggo ambil glory-nya, LDKS ya Bumi itu ambil, pelepasan ya Bumi ambil gitu kan. Gue cuma nyediain support system aja sih. Jadi ketika nama teman-teman bagus saya, gue udah senang gitu karena masa gue untuk bejo nih begini-gini udah lewat. Udah lewat, gue diamuk, dikasih penghargaan atau udah selesai gue dengan masalah duniawi kayak gitu. Lu kasih ini dong Jo, apa sih pesan-pesan buat sobat Nude yang ngerinduin kita lah. Ya makanya nanti kita akan bikin channel yang lebih inspiratif lagi, yang lebih gokil lagi, yang lebih berani lagi bahasannya. Jadi gua, Bejo, Pian, Febri,
sebagai tim Nuday Talks mungkin pamit undur diri. Terima kasih buat orang tua yang udah nonton, yang udah mau support kita gitu, karena dengan komentar-komentar, ngasih like atau dengan nonton. Ya kalau sekarang udah nikmatin aja lah acara Nuday Talks sebelumnya. Nanti kita mungkin airing lagi bulan Agustus dengan konsep-konsep yang lebih keren lagi, dengan ruangan yang berbeda, dengan tim yang sama. Ada Bang Pian di kameramen sama di belakang. Nongol lu sini dulu lagi sakit gigi. Lagi sakit gigi dia. Mana sini dia. Nyutan. Orang-orang di belakang layar kayak gini. Kalau gue itu semoga nanti sobat Nuday semuanya tetap ada di sini. Kita nanti akan beda lagi formatnya. Kita akan punya sapaan pendengar yang lebih beda lagi. Kita akan lebih liar lagi ngebahasnya, lebih berani lagi ngebahasnya seputar soal kasus-kasus yang sebenarnya masih bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang masih muda. Itu sih. Siap. Kalau lebih? Kalau gua, iya tadi terima kasih ya buat sobat Nuday semuanya yang udah setia nonton, udah nge-subscribe, tapi lu jangan pada unsubscribe karena ini baru mulai nih. Ini baru mulai kita nih. Season 2 kita baru mulai sesuatu yang lebih wadaw lagi ya. Jadi kalau lu pada ngelihat Nuday Talks udah wah, jangan kemana-mana pokoknya. Kalau perlu ajak deh semua saudara tetangga gitu ya, subscribe. Ya nanti kita bakal nampilin sesuatu yang berbeda, yang pasti ya menginspirasi, nggak cuma sekedar menginspirasi, tapi lu bisa banyak belajar lah dari diskusi-diskusi yang nantinya bakal kita tampilin gitu. Spillnya udah ada dari Persikabo tadi, Andi Setio sama nah itu di spill gua ya jangan di spill banyak-banyak aja ya, jangan banyak itu dulu kita range dulu. Barangkali nanti misalkan sobat Nuday pengen ngasih masukan gitu boleh juga kali ya. Iya, nanti silakan di kolom komentar sobat Nuday isi gimana sobat Nuday tentang channel ini, atau gimana perasaannya setelah ngelihat ini gitu, karena ya bukan bermaksud untuk sedih yang berlarut-larut gitu kan, tapi ya udahlah gitu, kayaknya emang ntar nyari duitnya dari YouTube. Kan menjanjikan bro. Iya. Iya, oke mari gitu kali ya, kita ya. Nanti kita pamit, kita ketemu di di season 2. Ya di season lebih wild ya, lebih wadaw, lebih liar. Oke, itu aja dari kita. Dadah sobat Nuday semuanya.